Berita besar keluarga elit puncak Jingzhou. Patriark keluarga Ye telah meninggal dunia. Putra sulungnya Ye Fen akan secara resmi mewarisi posisi patriark. Kak, selamat atas pewarisan posisi patriarmu. Ada racun dalam anggur. Kenapa, Ye Yuting? Aku adalah kakakmu. Kenapa? Karena aku juga menginginkan posisi patriark ini. Keluarga yang memiliki aset triliunan. Mengapa semuanya harus kamu warisi? Kak, matilah setelah kamu mati. Keluarga Ye ini akan menjadi milikku. Mendeteksi bahwa tuan rumah mewarisi bisnis keluarga. Menghadapi pengkhianatan, adik akan jatuh dari gedung dan meninggal. Sistem pilihan tingkat dewa telah diaktifkan. Silakan tuan rumah memilih. Apakah akan mengikat sistem pilihan 1? Menolak mengikat sistem jatuh dan mati di tempat pilihan 2. Si 7 mengikut sistem menjadi bodoh selama 3 tahun kemudian. Raja akan kembali. Ye Yuting. Aku menganggapmu sebagai saudara kandungku. Kamu meracuniku. 3 tahun kemudian aku bersumpah akan mengambil kembali semua yang telah aku hilangkan. Sistem. Aku memilih 2. Selamat, pilihan tuan rumah berhasil jatuh kali ini. Tidak akan menyebabkan bahaya apapun. Sampai jumpa 3 tahun lagi. Kakak, tolong aku. Hei kakak, kamu duduk di sini dan bermain denganku. Cepat main denganku. Maaf Ye Fen, jika bukan karena 3 tahun lalu aku yang bersikeras membawamu ke keluarga Liu, mungkin kamu tidak akan digunakan oleh kakakku sebagai tameng selama 3 tahun. Kakak, aku ingin kamu mengajakku keluar bermain. Bolehkah kamu mengajakku keluar bermain? Baik, sebentar lagi aku akan mengajakmu keluar bermain. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa apapun yang terjadi nanti kamu tidak boleh menandatangani surat perceraian. Ingat ya. Menandatangani ya menandatangani. Kakak ipar yang baik jangan menandatangani. Bebek kecil. Ye Fen, tenang saja. Bagaimanapun juga, aku akan tetap membuatmu tinggal di keluarga Liu. Jangan buang waktu mengajarinya. Dia hanya seorang pria tampan. Akan tiba di pesta dan menandatangani perceraian dengan patuh. Tidak mengerti. Kakak ipar, ayo kita pergi. Nongkrong. Kakak ipar harus ingat. Kau tidak bisa menandatangani. Akan diusir dari rumah Liu. Tidak kakak. Saya tidak ingin diusir dari rumah Liu. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Ye Fen, jangan khawatir. Tidak peduli berapa harganya. Aku akan melindungimu. Kakak, kenapa kau menangis? Kakak bermain ini untukmu.
Kakak jangan menangis, aku akan memberimu gula. Baik. Jangan menangis hari ini. Bahkan jika aku diusir. Tidak akan membahayakan Anda. Ya, Fen. Kakak suami dia tertidur. Biarkan dia tidur sebentar. Tidak ada gunanya menyeretnya. Hari ini para tamu Jiangzhou berkumpul di depan saya. Semua orang memiliki hubungan yang jelas dengan Ye Fen. Aku tidak tahu apa yang hilang. Tak hanya untuk rindu keluarga Liu. Setelah 3 tahun sebagai suami bahkan Nona Liu. Dan dia sangat menyukainya. Keluarga Liu ini memiliki $2.000 tapi kami di Jiangzhou. Jika kecantikan membuat saya mendapatkan 1. Aku bisa tertawa ketika bermimpi. Ini perjamuan di rumah Liu. Tapi aku ingin Ye Fen keluar dari rumah. Seharusnya tidak tentu saja dikatakan. Alasan mengapa wanita muda Liu bercerai dengan Ye Fen untuk menikah. By home by Mudepizer. Hei kan? Orang terkaya kita di Jiangzhou Bai. Tenang saja. Bai datang lebih sedikit. Bai kurang dari Anda silahkan. Ada beberapa orang di mobil Yaorao. Ini pria tampan dari keluarga Liu. Ternyata dia mengingatkannya. Kalau tidak aku akan membuatnya tidak punya tempat di Jiangzhou untuk berdiri lagi. Baik Tuan Bai. Tinggal 3 detik lagi sampai sadar. Pria tampan ini ditarget Tuan Bai kayaknya bakal mati. Tinggal 2 detik lagi sampai sadar. Satu pria tampan berani, saya ingin cewek sama Tuan Bai. Pantas saja. Tinggal 1 detik lagi sampai sadar. Tampan bangun. Selamat, ingatan host telah bangkit sistem pilihan dewa. Restart. 3 tahun sudah 3 tahun. Aku akhirnya bangun Yiuting. Hari ini aku kembali pasti akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Tampan masih berani melawan. Ayo bunuh dia. Mendeteksi host menghadapi ancaman antek keluarga kaya. Silakan pilih apakah akan menghadapi. Kalian pikir aku tampan ya baiklah. Aku akan terus jadi tampan main-main sama kalian. Sistem aku pilih 2. Selamat, pilihan host berhasil, hadiah grup Jutian. Jiang Fuhai ngapain ngomong sama pria tampan? Langsung pukul saja, siap. Kamu berani menyinggung Tuan Bai hari ini harus memberimu pelajaran. Apa yang baru saja terjadi, pria tampan dari keluarga Liu? Ternyata satu tamparan membuat Jiang si butler berlutut. Aku tidak salah lihat kan Jiang Fuhai ini, kan tangan kanan. Tuan Bai kok bisa satu tamparan langsung berlutut? Mungkin pria tampan ini terlalu kuat atau Jiang Fuhai cuma jago omong. Kamu cari mati. Berhenti, kakak ipar kamu baik-baik saja kan? Dulu dia yang menyelamatkanku. Tiga tahun lalu. Beruntung dia membawaku pulang, aku bisa hidup dengan tubuh bodoh 3 tahun perlindungan. Sekarang aku sadar aku akan memberimu kekayaan seumur hidup. Bayuran, aku tidak izinkan kamu menyentuh kakak iparku. Shushu, kenapa kamu datang? Tuan Bai, aku tidak kenal kamu. Harap kamu jaga diri. Shushu, apa yang kamu katakan? Malam ini, aku akan bertunangan dengan kakakmu. Kedepannya kita akan jadi satu keluarga. Ye Fen belum menandatangani surat perceraian. Dia masih kakak ipar saya. Liu Shushu, hari ini, kamu benar-benar ingin melindungi pria tampan ini. Benar, Ye Fen adalah kakak ipar saya. Jika kamu ingin menyakitinya, kecuali aku mati, kita pergi. Hei.
pergi sana. Tidak menyangka bahkan sampai sejauh ini, Liu Shushu masih bersedia mengorbankan diri untuk melindungiku. Bai Shao, kita biarkan saja dia pergi. Jangan buru-buru, toh pria tampan ini malam ini akan diusir dari keluarga Liu, hanya dengan Liu Shushu seorang. Bisa membuat apa? Baik Bai Shao. Saudari Liu. Lambat laun akan menjadi milikku. Sangat terhormat para bangsawan Jiangzhou. Hadir dalam pesta keluarga kami Liu yang pertama keluarga Liu ingin menjamu kalian, kedua ingin meminta kalian menjadi saksi bagi keluarga Liu. Hari ini aku Liu Yaorao ingin membatalkan pertunangan dengan Ye Fen dan menikah dengan Bai Shao dari keluarga Bai. Hari ini pria tampan ini, hari baiknya sudah berakhir. Putri Liu akhirnya mengusir pria tampan ini dari keluarga Liu. Seorang pria tampan yang memanjat keluarga Liu selama bertahun-tahun juga bisa mati tanpa penyesalan. Kakak ipar, tenang saja, aku tidak akan membiarkan kakakku mengusirmu dari keluarga Liu. Terima kasih adikku yang baik membawa Ye Fen ke sini. Kakak ipar tidak pernah melakukan kesalahan apapun, mengapa kamu harus bercerai dengannya? Sekarang aku adalah ratu bisnis Jiangzhou. Memiliki aset miliaran seperti dia yang hanya beban. Bagaimana bisa cocok dengan Liu Yaorao? Apakah kamu tahu kondisi Ye Fen sekarang? Keluar dari keluarga Liu bisa mati. Hidup matinya apa hubungannya denganku? Kudengar 3 tahun lalu keluarga Liu masih keluarga kecil yang terancam, tapi sejak adik kedua membawa pria tampan ini kembali, keluarga Liu langsung melesat. Kamu bilang apa hubungannya dengan pria tampan ini? Mikir apa keluarga Liu bisa seperti sekarang? Itu semua berkat Putri Liu, apa hubungannya dengan pria tampan ini? Menggunakan aku sebagai tameng selama 3 tahun. Sekarang merasa aku tidak berharga lagi. Langsung ingin mengusirku dari keluarga Liu. Liu Yaorao, Liu Yaorao. Hutangmu padaku Ye Fen harus dibayar. 3 tahun sudah keluarga Liu sekarang sudah menjadi bangsawan bisnis baru Jiangzhou. Saatnya melepaskan beban seperti kamu dan melangkah lebih tinggi. Cepat tanda tangani surat cerai ini. Kamu tersenyum apa? Cepat tanda tangan. Yaorao, waktu sudah tidak muda lagi. Cepat suruh dia tanda tangan cerai, jangan sampai terlambat. Acara pertunanganmu dengan Bai Shao. Kamu yang ganteng, kalau mau tanda tangan dengan baik, mungkin aku masih bisa menyelamatkanmu. Kalau tidak, kaki kamu akan kuperetak. Sistem mendeteksi tuan rumah sedang menghadapi penarikan tunangan oleh wanita matre. Apakah memilih untuk bercerai? Pilihan 1 tanda tangan cerai. Hadiah gelar pria lemah. Pilihan 2 menolak bercerai dan melawan balik. Hadiah sekretaris cantik yang cerdas. Kamu sudah memarahiku sampai sejauh ini. Kalau aku tidak melakukan sesuatu, apakah tidak pantas untuk perawatanmu selama 3 tahun ini? Sistem aku pilih 2. Selamat, pilihan tuan rumah berhasil. Sekretaris cantik yang cerdas telah dikirimkan. Apa ketua perusahaan telah ditemukan, namanya Ye Fen? Beritahu semua manajemen senior perusahaan ikut aku menjemput Tuan Ye Fen. Kembali ke grup Jiutian ya Tuan Su Ye Fen. Kamu masih diam saja, cepat tanda tangan. Kakak ipar tidak boleh tanda tangan. Kamu suruh tanda tangan, kamu menulis apa? Orang jelek, kamu orang jelek. Seseorang pegang tangannya, tekan cap jari. Tidak bisa memaksa, sekarang mau memaksa dengan pukulan. Ya kalau begitu, kamu jangan menyesal. Berhenti. Aku tidak izinkan kamu menyentuh kakak ipar. Liu Shushu, kamu sedang apa? Aku bilang aku tidak akan membiarkan kamu mengusir kakak iparku dari keluarga Liu. Kakak iparmu adalah Bai Shao dari keluarga Bai. Tidak mungkin kakak iparku. Hanya Ye Fen satu-satunya, jelas kamu mengambilnya dariku, jelas kamu memanfaatkannya sebagai tameng. Sudah 3 tahun, jelas dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kamu selalu menyakitinya? Aku tidak terima. Keluarga Liu bukan kamu yang memutuskan seseorang. Bawa pergi nona kedua. Tenang, aku di sini. Kakak ipar kamu tidak bodoh lagi. Sistem mendeteksi tuan rumah akan terungkap. Apakah akan jujur pada adik ipar? Pilihan 1. Jujur, beritahu adik ipar fakta bahwa aku sudah sadar, kembali hadiah pelukan adik ipar. Pilihan 2. Sembunyikan kebenaran, berpura-pura lucu. Melindungi adik ipar, hadiah perusahaan di bawah naungan. Naik menjadi grup besar bernilai miliaran. Meski pelukan Liu Shushu sangat menggoda, tapi sekarang bukan waktunya untuk mengungkap kebenaran. Sistem saya pilih yang kedua. Pukul-pukul orang jahat. Hanya 2 satpam. Mau jadi lawanku lucu. Lihat, orang jahat sudah kukalahkan. Ternyata
aku terlalu banyak berpikir. Yeven sudah bodoh selama 3 tahun. Bagaimana mungkin tiba-tiba sadar? Kamu hebat, sudah mengalahkan orang jahat, kamu tidak terlukakan. Aku hebat. Kalau begitu kamu berdiri saja di belakangku. Serahkan padaku, oke? Oke. Kakak, Liu Shushu, sampai kapan kamu mau berbuat seperti ini? Apakah kamu harus membuat keluarga Liu kehilangan muka di depan para bangsawan Jiangzhou? aku tidak tahu apa itu malu, tapi aku tahu. Kamu memanfaatkan Yeven selama 3 tahun. Setelah selesai, kamu mau menceraikannya dan mengusirnya dari rumah. Tidak peduli hidup matinya. Ini tidak benar. Tidak benar, lucu. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Apa yang benar 3 tahun? Aku menggunakan 3 tahun untuk membuat keluarga Liu dari keluarga kecil yang tidak dikenal menjadi keluarga nomor 1 di Jiangzhou. Ini yang benar. Kakak, jangan lupa. Dulu saat aku membawa Yeven kembali, di kartunya ada 5 juta. Kamu menggunakan uangnya untuk memulai bisnis. Bisa sampai seperti sekarang. Dia sebagai menantu keluarga Liu. Uangnya tentu milikku, lagi pula 5 juta itu sudah habis kugunakan. Sekarang dia hanya seorang pria tampan yang tidak punya uang, sedangkan aku adalah CEO keluarga Liu, sekarang sudah menjadi bintang baru di dunia bisnis Jiangzhou, masa depan cerah. Kamu bohong, kamu bisa sampai seperti sekarang ini semua berkat Yeven. Yeven meskipun bodoh, tapi setiap kali dia mengeluarkan ide, nilainya tak ternilai. Kamu jelas menggunakan idenya untuk maju di dunia bisnis dengan cepat. Dia seorang pria tampan, bisa memberikan ide apa kamu tanya pada para bangsawan di sini? Percaya tidak semuanya. Seandainya pun aku menggunakan idenya, memangnya kenapa sih anak sulung keluarga Bai? Sebagai anak sulung keluarga Bai setiap hari mengantarku dengan barang-barang mewah yang tak terhitung jumlahnya, mobil mewah dan jam tangan mahal. Dia tampan tapi mentalnya belum matang. Apalagi soal menghasilkan uang dengan apa? Bandingin sama anak sulung keluarga Bai. Liu Yaorao, 2 tahun lalu, kamu demam tinggi di malam hujan. Yeven yang berani menghadapi hujan deras menggendongmu ke rumah sakit setahun lalu. Kamu keselio, Yeven lah yang tanpa bosan memijatmu berulang kali untuk menghilangkan memar. Meskipun dia bodoh, dia tahu cara peduli padamu, tapi kamu, di matamu hanya ada uang. Jadi, Apa? aku bilang pentingkah dia hanya seorang pria tampan? Aku kasih dia makan, dia harus bersyukur sama aku. Apa yang kamu bilang? Aku bisa cari orang lain yang pasti lebih baik darinya. Kakak, Cukup, kamu diam saja. Apapun yang kamu lakukan atau katakan hari ini, aku pasti bercerai. Hai tampan, dengarkan baik-baik. Jika hari ini kamu tidak menandatangani surat cerai ini, kamu tidak akan bisa keluar dari ruang pesta ini. Terdeteksi tuan rumah dipaksa dan diancam oleh wanita materialistis. Silahkan pilih apakah akan melawan pilihan 1, menunduk dan mengalah, pilihan 2, melawan keras menandatangani surat cerai. Hadiah cincin tunangan. Bisa melamar Liu Shushu. Istri baik seperti ini tidak diambil berarti bodoh sistem. Aku pilih 2. Selamat, pilihan tuan rumah berhasil, hadiah telah diberikan. Yeven jangan tanda tangan. Jangan. Si jelek, aku tidak mau kamu lagi. Dia bilang apa tidak mau Liu Shushu lagi, seorang pria tampan. Kok bisa ngomong begitu? Apa dia sudah tidak bodoh lagi? Yeven, kok kamu benar-benar menandatangani surat cerai itu? Aku. Kakak nikah sama aku. Lihat dari mana si tampan ini ngeluarin cincin plastik gini. Aku kira dia udah nggak bodoh lagi. Jangan bilang begitu. Cowok ganteng ini lumayan pintar, lihat aja si nyonya besar udah nggak mau dia lagi. Langsung deh melamar si nyonya kedua. Hahaha. Aduh. Cowok ganteng, kamu berani bilang aku jelek? Bilang nggak mau aku lagi cari mati ya? Liu Yaorao, ngapain kamu teriak-teriak sama dia? Dia kan nggak ngerti apa-apa. Nggak apa-apa kan, Yeven? Shushu, cowok ganteng ini udah bukan keluarga Liu lagi. Ngomong-ngomong, ngapain kamu masih peduli sama dia? Aduh.
Pada ngapain aja sih nggak lihat ya cowok ganteng ini udah tanda tangan di surat cerai. Kenapa nggak langsung usir aja? Berhenti. Liu Shushu, ngapain kamu masih melindungi cowok ganteng ini? Dia kan udah cerai sama kakakmu. Bukan keluarga Liu lagi. Siapa bilang dia bukan keluarga Liu? Asal aku setuju lamaran Yefen, dia tetap keluarga Liu. Shushu, jangan karena kamu lagi marah sama kakakmu. Langsung main-main sama kebahagiaan seumur hidupmu. Aku nggak main-main, aku setuju nikah sama Yefen. Yefen bantu aku pakai ya. Oke, nggak masalah. Istriku. Liu Shushu, kamu tahu nggak kamu ngomong apa? Tentu aku tahu kamu nggak tahu kebaikan Yefen. Aku tahu kamu bisa buat status dan kedudukan. Meninggalkan dia, aku juga bisa buat dia meninggalkan status dan kedudukan. Kamu nggak mau dia, aku mau. Liu Shushu, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Putus hubungan sama cowok ganteng ini, aku masih bisa anggap kamu adikku. Kalau nggak, aku juga putus hubungan sama kamu. Yefen nggak sempurna mentalnya, tapi kamu nggak peduli. Di depan semua orang penting di Jiangsu putus hubungan sama dia. Ini namanya nggak punya hati. Kamu udah berkali-kali manfaatkan Yefen, sekarang malah usir dia dari rumah. Ini namanya nggak punya adab. Kakak yang nggak punya hati dan adab kayak kamu, aku nggak butuh. Oke, ini yang kamu bilang ya? Betul Yefen, kita pergi. Tunggu. Bai Xiao, masih ada masalah apa? Shushu, soalnya keluarga kami Yaorao udah nikah sama cowok ganteng ini 3 tahun. Kalau cowok ganteng ini mau pergi boleh. Tapi harus tinggalin sesuatu dulu, nggak banyak kok. 5 juta biaya pisah. Apa? Liu Shushu, kamu adalah wanita yang aku incar. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu melarikan diri dari genggamanku begitu saja? Bukankah kamu ingin membawa harta ini pergi? Aku ingin tahu, apakah kamu rela membayar uang tebusan 5 juta untuknya? Kenapa harus, padahal awalnya kalianlah yang ingin mengusir Yefen dari keluarga Liu? Kenapa kalian malah meminta uang tebusan darinya? Kalau harta ini pergi sendiri, tentu saja boleh. Tapi kalau harta ini ingin membawamu pergi, maka uang tebusan ini harus dibayarkan Yaorao. Benar, meskipun uang ini bukan uang tebusan, tapi kalau harta ini ingin menikahimu, dia juga harus membayar mahar 5 juta kepada keluarga Liu. Aku mengerti kalian hanya ingin menindas Yefen, kan tidak apa-apa. 5 juta. Aku bayar di kartu ini. Ada 5.200.000, itu semua tabunganku. Passwordnya adalah tanggal lahir Yefen. Sekarang kita bisa pergikan. Meskipun tidak punya uang juga tidak apa-apa, aku akan bekerja keras untuk menghidupimu. Terdeteksi Liu Shushu sedang ditindas. Apakah memilih untuk membantu? Pilihan 1, membantu Liu Shushu. Hadiah uang tunai 10 miliar. Pilihan 2, tidak peduli. Pura-pura bodoh ikut Liu Shushu pergi. Hadiah perusahaan milikmu bangkrut. Meskipun kamu tidak memberi tugas, aku tahu harus memilih apa. Sistem aku pilih 1. Selamat, pilihanmu berhasil. Uang tunai 10 miliar sudah dikirim. Ayo. Kakak, aku punya uang. Aku punya banyak sekali uang. Lihat. Itu kartu hitam Centurion. Tidak mungkin Yefen punya kartu hitam Centurion yang berlaku di seluruh negeri. Jangan bercanda. Bagaimana mungkin dia punya kartu hitam? Dia cuma harta. Tentu saja kartu mainan. Dari mana dia dapat? Yefen, dari mana kamu dapat kartu hitam ini? Hampir saja tertipu olehnya. Liu Shushu, kamu benar-benar naif. Jangan lupa dulu uang di tangannya. Sudah habis aku pakai. Ambil satu kartu sembarangan bilang itu kartu hitam. Kalau begitu aku juga bisa bilang aku adalah direktur utama grup Jiutian. Tidak peduli ada uangnya atau tidak, aku percaya Yefen. Baiklah, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apakah ada uang di kartu ini? Kalau ada uang di kartu ini, aku setuju kamu dan Yefen menikah. Sebaliknya, kalau tidak ada, kamu harus memutuskan hubungan dengan Yefen dan kamu harus mengusirnya dari rumah. Liu Yaorao, jangan keterlaluan. Kenapa bukannya kamu bilang percaya padanya? Sekarang tidak berani. Aku percaya Yefen, tapi aku tidak akan menggunakan urusannya untuk bertaruh dengan kalian. Yefen, ayo pergi. Baiklah, aku bertaruh dengan kalian. Seru-seru. Kakak, ayo kita bertaruh dengan mereka. Aku ingin bermain. Yefen, dengarkan, uang di kartumu.
sudah habis dipakai kakakku, kita tidak bisa bertaruh dengan mereka, tahu tidak? Hei, tidak boleh mundur. Kalau kamu berani mundur, aku akan menghancurkan barang berharga ini sekarang. Ye Fen tidak mengerti apa-apa, kalian tidak boleh menyusahkannya. Menyusahkannya, aku memang ingin menyusahkannya. Dia anak bodoh yang setiap hari berani melawan aku dan Bai Xiao. Aku memang ingin menyusahkannya. Kakak tidak takut. Ajari mereka. Baik, aku bertaruh. Panggil orang untuk memeriksa uangnya. Ye Fen, dengarkan. Nanti saat mereka memeriksa uangnya, aku suruh kamu pergi, kamu harus cepat lari, dengar tidak? Kakak kenapa harus lari? Bukannya kita mau mengajari mereka. Jangan keras kepala. Menunda waktu tidak ada gunanya. Cepat periksa uangnya. Bagaimana ada uangnya? Baik, Bai Zong, ada uangnya. Ada uang, wah ternyata ada uang ya. Ternyata dia tidak membawa kartu mainan. Apakah waktu itu aku tidak menghabiskannya? 10 yuan atau 1 yuan? Ye Fen, cepat lari. Lari, bisakah lari? Panggil orang. Patahkan kedua kakinya, aku akan membuatnya tahu. Akibat mengganggu Bai Xiao. Tidak boleh kalian melakukan ini. Ini melanggar hukum. Ini wilayah keluarga Liu, keluarga Liu. Di sini adalah surga. Kalian ingin menyentuh Fen Ge kecuali melangkahi mayatku terlebih dahulu. Liu Shushu, tunggu, aku selesaikan Ye Fen. Malam ini aku akan membereskanmu. Liu Zong di kartu Ye Fen ini. Bukan hanya beberapa tapi. Apa itu? Cepat katakan. Ada 100 miliar. Bagaimana mungkin apa? Apa telingaku bermasalah? Si bayi ini miliarder. Ye Fen, kamu. Tidak mungkin, aku saja tidak punya uang sebanyak itu. Seorang bayi bagaimana mungkin punya uang sebanyak itu? Kamu diam. 100 miliar di tangan bayi ini pasti milikku. Uang ini dia curi dariku. Tidak mungkin, Ye Fen tidak mungkin mencuri uang kalian. Tidak mungkin seorang bayi punya 100 miliar. Bagaimana menjelaskannya? Kartu di tangannya adalah bukti. Keluarga Liu berjuang sampai sekarang, asetnya hanya 10 miliar. Bagaimana mungkin uang ini milik kalian? Liu Shushu, ini benar apa uang ini? Benar milik bayi ini keluarga Liu, hanya keluarga baru biasa. Bagaimana mungkin punya 100 miliar ini? Jelas. Uang ini tentu saja milikku. Yang kusponsori ke keluarga Liu, ternyata begitu. Keluarga Bai ini orang terkaya di Jiangzhou. Meskipun 100 miliar bukan jumlah kecil, tapi keluarga Bai masih bisa mengeluarkannya tampaknya. Benar bayi ini mencuri uang, dengar tidak, cepat kembalikan uang ke aku. Bai Xiao. Kakak lihat. Dia berlutut, kakak. Apakah kita harus memberinya angpau? Bai Xiao, kamu baik-baik saja. Si bayi ini berani memukulku. Panggil orang, ikat bayi ini. Pukuli sampai mati Liu Shushu. Malam ini aku akan mengikatmu di ranjang dan tidur denganmu. Aku melampiaskan amarah, dengar tidak? Tidak ada yang mau menyapa ya, aku akan membunuh kalian juga. Bai Xiao menghadapi harta ini sebenarnya tidak ada masalah. Tapi Liu Shushu. Liu Yaorao, kamu masih belum melakukan apa yang diperintahkan Bai Xiao. Ayah aku adalah putrimu. Jangan panggil aku ayah, kamu hanya bayi yang aku temukan saja. Kamu pikir aku sangat peduli padamu? Nilai kamu sekarang hanya untuk menyenangkan Bai Xiao. Jika masih membuat Bai Xiao marah, jangan salahkan aku jika aku tidak memaafkanmu. Orang tua ini tidak ingin mengatakannya 2 kali. Apakah kamu menyerah? Atau orang tua ini membantumu? Kalian tidak boleh mengganggu kakakku. Kamu si harta kecil masih punya sifat ya, bagus. Maka aku akan memperlihatkan padamu malam ini dia bagaimana disiksa sampai mati oleh Bai Xiao. Ayo lakukan. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ye Xiao, mereka tidak mengganggumu kan? Pergi, kamu berani memaki orangku. Siapa yang memberimu keberanian berbuat onar di pesta keluarga Liu? Sebelum aku marah, segera berlutut dan minta maaf atas ketidakhormatanmu tadi. Mungkin aku masih bisa memberikan kesempatan terakhir untuk menyelamatkan nyawa keluarga Liu. Kamu pikir kamu siapa? Berani menyuruhku berlutut dan mengancam akan menghancurkan keluarga Liu, kurang ajar. Kamu sangat berani. Kamu tahu aku siapa? Kamu memukul tunanganku.
Bai Xiao, kamu harus membalas dendam untukku. Dia mengancam akan menghancurkan keluarga Liu kita. Bagus sekali menghancurkan keluarga Liu kita. Liu Shushu, aku lihat kamu sangat berani. Ya kamu untuk harta ini menggunakan segala cara menyewa sekelompok aktor. Datang ya. Bai Xiao, kamu bilang mereka semua adalah aktor yang disewa ya? Tentu saja pada pandangan pertama. Aku kira siapa orang penting. Aku sebagai putra tertua keluarga Bai. Bagaimana aku tidak pernah melihat mereka? Ternyata hanya sekelompok figuran. Aku kira siapa orang penting. Aktor-aktor berani menyentuh putri tertua keluarga Liu, mereka pasti mati. Sekelompok orang yang tidak punya mata. Keluarga Bai dari Jiangzhou yang tak berarti. Berani menyamakan diri denganku. Kamu tahu siapa aku? Tidak peduli siapa kamu, aku beritahu kamu. Hari ini kamu harta Liu Shushu. Kalian semua tidak akan bisa pergi. Hanya dengan kalian yang tidak berguna ini. Berani bicara besar di hadapanku. Aksi. Kalian mau apa? Tentu saja memukul anjing. Sayang kamu berani memukulku. Sayang, cepat suruh orangmu lepaskan kami. Kalau tidak aku akan bunuh Ye Fen. Kalau hari ini kamu berani menyentuh sehelai rambut Ye Fen, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Kamu berani memukulku hari ini, tidak hanya akan memukulmu, tapi juga akan menceraikanmu hari ini. Istri yang bersalah Liu Rao berusaha membunuh suami. Tidak menjaga kesucian, dengan ini surat cerai. Cerai. Kalau kalian berani mengganggu Ye Muda lagi, keluarga Bai dan Liu akan hancur. Ye Muda, kita pergi. Kakak, kita pergi. Bawahan Xuanran terlambat datang membuat Ye Muda terkejut. Mohon maaf Ye Muda. Tunggu. Kamu memanggilnya apa Ye Muda? Kakak Fen, sebenarnya kamu siapa? Ye Muda adalah salah satu dari 4 besar. Kakak. Dia adalah kakak yang sebelumnya. Aku pernah menyelamatkannya. Ah, benar Ye. Kakak Fen sebelumnya pernah menyelamatkan nyawaku. Kali ini aku datang untuk membalas budinya. Ternyata begitu Nona Su, sekarang kamu adalah orang yang sangat berjasa bagi kami berdua. Aku ucapkan terima kasih untuk kakak Fen. Tidak berani, bahkan jika harus menghadapi bahaya, aku tidak akan menolak. Nona Su, pasti kartu hitam ini juga kamu yang berikan kepada Ye Fen, tolong ambil kembali. Ini. Nona Su, kamu sudah membantu kami terlalu banyak. Uang ini kami tidak bisa terima, apalagi di dalamnya ada 10 miliar, tapi kamu tenang. Dengan aku di sini pasti tidak akan membiarkan kakak Fen hidup susah. Kamu ambil kembali. Baiklah, kartu ini akan aku ambil dulu. Nona Liu tidak tahu apakah aku bisa. Bicaralah beberapa kata dengan Fen Brother sendirian. Ayo pergi. Apa yang terjadi dengan kartu ini? Ya, tidak semua aset Anda. Apakah rumah Ye dibekukan? Ini adalah cerita yang panjang. Itu sedikit yang saya simpan sebelumnya. Uang rumah pribadi. Kalau tidak, bagaimana aku bisa memberitahumu? Mengatakan bahwa saya memiliki sistem seleksi tingkat dewa. Ini adalah hadiah dari sistem. Jadi mengapa Anda tidak mengidentifikasi diri Anda? Katakan pada Nona Liu. Sekarang seluruh rumah Ye adalah ibu tiriku. Dan adikku mengendalikan mereka. Jika aku tahu aku masih hidup, aku akan membalas dendam. Pokoknya hal ini. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Aku tidak ingin Shushu juga terlibat. Lalu apa yang harus dilakukan dengan musuh-musuhmu? Gendam K. Remaya. Jangan terburu-buru. Juga 4 keluarga besar sekarang kita masih. Aku tidak bisa menghadapinya, tapi semua hutang saya akan bahkan menarik kembali. Xuanran adalah anak perusahaan. Untuk Anda. Kakak. Fen, akhirnya kita lolos. Kali ini kita akhirnya bisa bersama-sama. Anda yakin bahwa saya tidak akan pernah membiarkan Anda? Aku merasa sedikit dirugikan. Lihat apa ini. Ini adalah perusahaan yang saya daftarkan secara diam-diam. Adalah milik kita. Nama perusahaan keduanya adalah Yeshu Group. Sekarang nilai pasar sudah lebih dari 100 juta. Aku memberikan kode kartu Liu. Ini ulang tahunmu, kurasa keluarga Liu tidak tahu. Jadi mereka pasti tidak bisa mendapatkannya. Aku tidak pintar. Masih bisa bermain seperti ini. Kakak paling pintar. Saudara Fen, tahun ini. Karena kau, aku merasakan kehangatan rumah. Di rumah yang dingin hanya kau yang. Setiap kali aku merasa kesepian dan tak berdaya.
kau tinggal bersamaku. Selama aku tinggal di dunia ini, aku akan menempatkan semua yang terbaik untukmu. Aku mau tunjukkan sesuatu lagi. Abang Fan, ayo kita menikah. Lihat, aku sudah mencuri buku nikahnya. Aduh. Apakah Tante Shu sudah memperkirakan ini? Ada hari ini jadi. Sudah menyiapkan semuanya Tante Shu. Kamu telah menjagaku selama 3 tahun. Sekarang aku sudah sadar. Aku pasti akan melindungimu, aku akan membuatmu menjadi ibu negara pertama di Dacia. Abang Fan, kalau kamu setuju, anggukan saja kita akan menikah hari ini. Aku mau menikah dengan kakak. Aku mau bersama kakak selamanya. Baik, ayo kita menikah sekarang. Ayo pergi. Tuan Bai, apa yang harus kita lakukan? Keahlian bodyguard wanita itu luar biasa. Pasti punya latar belakang besar. Tuan Bai, kita baru saja mengalami penghinaan besar. Apakah kita akan melupakannya begitu saja? Tidak mungkin kita melupakannya, membuat Bai Yuran marah. Meski harus menggeledah seluruh Jiangzhou, aku akan menemukannya. Memotongnya menjadi potongan kecil. Yao Rao, bagaimana dengan aku? Aku teman dekat dengan Tuan Ye dari Beijing. Aku akan bertanya padanya, lihat siapa orang ini. Kalau tahu, aku pasti akan mencarinya. Memotongnya menjadi potongan kecil. Tuan Bai, kamu kenal 4 keluarga besar di Beijing. Tentu saja aku kenal. Aku teman dekatnya, tenang saja. Aku pasti akan menemukan mereka. Yao Rao, harta Yefen itu benar ada 100 miliar. Kalau ada 100 miliar, keluarga Liu bisa masuk ke 3 besar di Jingzhou. Ayah kamu bingung ya, kartu itu pasti dibuat sebelumnya, lagi pula orang bodoh itu mana mungkin punya 100 miliar. Dan kita masih punya 5.200.000 dari Liu Shushu tadi. Tunggu apa lagi, cepat ambil, nanti si kecil mendahului kita. Manajer Liu, apa passwordnya? Passwordnya tanggal lahir Yefen si bodoh itu. Ayah, tanggal lahir Yefen itu berapa ya? Aku mana tahu, kamu tidak tahu. Aku mana tahu tanggal lahir si bodoh itu. Liu Shushu pasti sudah memperhitungkan ini, baru dengan rela hati memberikan kartu itu padaku. Liu Shushu Yefen. Kalian sudah membuat marah Liu Rao, masih mau pergi. Selama Liu Rao masih ada, kalian jangan harap untuk bisa menikmati hari yang baik lagi. Cari sampai ketemu mereka. Akhirnya kita menikah, sekarang aku bisa dengan sah memanggilmu suami. Istri. Ayo kita pulang. Ini aku sembunyi-sembunyi menabung untuk membeli rumah ini, cuma agak kecil. Nanti kalau sudah waktunya aku akan cari uang lebih banyak, lalu kita ganti yang lebih besar. Rumah besar. Pergi dulu, kamu duduk di sana, tunggu sebentar, aku ganti baju. Lalu kita pergi ke kantor, oke? Oh, Terdeteksi Liu Shushu sedang berganti baju di kamar tidur. Kamu punya pilihan, bangkit dan mengintip. Hadiah tim karyawan top pura-pura bodoh. Dikurangi aset miliaran. sistem apa sih yang disebut mengintip? Itu istriku. Itu istriku, aku melihatnya dengan jujur, oke. Aku pewaris keluarga Ye. Wanita seperti apa yang belum aku lihat, tapi istriku. Kaki panjang dengan stocking hitam ini, benar-benar bisa menginjak banyak orang. Apakah Fengge sedang mengintip aku ganti baju? Apa yang aku pikirkan? Fengge sekarang masih anak kecil, mana ngerti hal-hal begitu. Lagi pula sekarang dia suamiku. Meskipun dia melihat tidak apa-apa. Suami, kemari. Sendirian di ruang tamu, takut ya? Baiklah, kamu berdiri di sini. Tunggu aku ganti baju, oke? Oke. Ternyata jadi orang bodoh. Ada manfaatnya juga. Ding, pilihan selesai, selamat tuan rumah. Mendapatkan tim karyawan top. Ye Shao di Jiangzhou. Siapa yang bisa memukul wajah Bai Shao seperti ini? Ye Shao, jangan mengolok-olok saya. Di hadapan Anda mana berani saya menyebut diri Bai Shao. Saya adalah Ye Shao, si tukang onar.
Saya cuma orang kaya baru, siapa yang berani memukul saya? Saya yang akan membela Anda, Ye Shao. Ada seorang pria tampan bernama Ye Fen. Dia tidak hanya memukul saya, tapi juga memukul tunangan saya. Kalau dia tidak lari cepat pasti saya bunuh dia. Ye Fen, kamu tidak salah ingat. Tidak salah dia, Ye Fen, dia terkenal di Jiangzhou. Suami tampan yang menikah ke keluarga kaya saya, tidak mungkin salah ingat. Apakah dia? Ya benar dia. Dia belum mati, Ye Shao. Bagaimana mungkin Anda punya foto pria tampan ini? Jangan-jangan dia benar-benar orang penting. Dia memang orang penting. Dulu saat dia masih muda. Dengan kemampuannya sendiri, dia membuat keluarga Ye menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di Xia. Bahkan membuat 3 keluarga lainnya tidak bisa angkat kepala. Setelah ayah saya meninggal, posisi kepala keluarga Ye seharusnya menjadi miliknya. Ye Fen. Ternyata dia adalah anggota keluarga Ye. Ye Shao, saya buta mata. Saya tidak harus mengganggu orang penting seperti itu. Saya akan segera memberitahu Ye Fen. Sujud minta maaf sudah cukup. Kamu tidak salah. Kamu tidak hanya tidak salah, malah melakukan dengan baik, tapi Ye Shao. Kalau saya mengganggu orang penting seperti itu, Saya akan mati tanpa tempat di kubu Ye Shao, saya mohon selamatkan saya. Dia cuma pria tampan. Seorang anjing terlantar yang saya usir dari rumah. Apa yang hebat dari dia? Tenang saja. Saya tidak hanya akan menyelamatkanmu, tapi juga akan membantumu membunuhnya. Terima kasih, Ye Shao. Saya akan mengikuti semua perintah Ye Shao. Ye Shao, saya menghormati Anda dengan segelas. Pergi temukan lokasi Ye Fen sekarang. Bekerja sama dengan Bai Shao, bunuh Ye Fen sepenuhnya. Baik, Tuan Muda. Ye Fen, katamu dulu. Matilah, tidak lebih baik sekarang hidup kembali, dan membuat saya harus membunuhmu lagi. Posisi kepala keluarga Ye hanya bisa menjadi milik saya. Apa katamu? Grup Yeshu menghadapi sanksi bersama dari keluarga Bai dan Liu. Karyawan semua diculik, benar. Oke, aku akan ke sana sekarang. Suamiku. Aku harus ke kantor sekarang. Kamu di rumah baik-baik ya, tunggu aku. Jangan-jangan. Aku mau ikut, kakak, aku mau ikut. Oke, aku bisa bawa kamu, tapi kamu harus baik-baik, dengar ya. Oke. Ayo pergi. Manajer Meng, tolong jangan pergi, kamu sudah lama bekerja di perusahaan ini. Kalau kamu seperti ini, aku akan naikkan gaji kamu, atau kamu punya permintaan apapun silahkan. Naik gaji berapa banyak kamu bisa naikkan gaji saya? Liu Group menawarkan harga 3 kali lipat. Lagi pula perusahaan kecil seperti ini. Bisa apa buka jalan? Kak Xuan, kamu juga mau pergi. Aku tidak pernah memperlakukan kamu dengan buruk. Ketua Liu dan Bai sudah mengeluarkan perintah bokot. Siapa yang tetap tinggal di Yeshu Group akan menjadi musuh mereka. Aku punya keluarga untuk diurus, maaf. Kakak. Jangan menangis. Semua karyawan sudah pergi. Yeshu Group benar-benar hancur. Kedepannya kita tidak akan bisa tinggal di rumah besar. Aku juga tidak bisa memberikanmu kehidupan yang nyaman lagi. Liu dan Bai. Aku sudah memaafkan kalian sekali. Tidak menyangka kalian masih berani menyakiti istriku. Terdeteksi Yeshu Group akan bangkrut. Kamu punya pilihan satu, selamatkan grup. Hadiah grup terkuat di dunia. Kontrak ratusan miliar Longteng Group. 2, biarkan saja langsung berhutang ratusan miliar. Dikejar secara global. Sebenong sampah saja pergi ya sudah. Kakak sampah. Jangan. Tapi tanpa mereka Yeshu Group tidak akan seperti sekarang. Kakak jangan takut. Kamu punya aku. Terima kasih sudah menghibur aku, tidak apa-apa. Aku akan bersemangat lagi. Aku tidak percaya aku tidak bisa menemukan karyawan. Bahkan kalau harus melepas saham. Tapi Liu dan Bai sudah memboikot kita. Bagaimana mungkin ada karyawan yang mau bekerja di sini? Kami berani. Kalian adalah Penasihat strategis utama grup Ye Xuanran. Bersama seluruh staf cabang Jiangzhou Group Ye. Melapor kepada Anda. Selamat Liu Zong, selamat Ye Zong. Aku tahu kalian adalah tim top dari grup Y itu. Tapi bagaimana mungkin kalian datang ke perusahaan kecilku ini untuk membantu kami? Wang Hou, Jiang Xiang Ning Yu Zhonghu, kami percaya padamu. Jika Anda bersedia mulai hari ini,
Kami adalah karyawan grup Yeshu. Tentu saja aku bersedia aku. Mungkin tidak bisa membayar gaji kalian sebelumnya. Melayani Anda adalah kehormatan kami bahkan tanpa gaji. Kami rela berkorban untuk grup Yeshu. Terima kasih, terima kasih. Kalian tenang saja grup Yeshu. Pasti tidak akan mengecewakan kalian. Ketua terlalu sopan masih bengong apa? Bekerja. Terima kasih Nona Su. Hebat suamiku. Tapi aku masih tidak mengerti. Katakan mengapa orang-orang grup Y datang membantuku. Kamu juga marga Y. Jangan-jangan kamu keluarga Y. Untung bukan kalau iya. Mereka pasti akan mencari-cari kamu kemana-mana. Nanti kita tidak bisa bersama lagi dan aku tidak pantas untukmu. Kali ini benar-benar berkat Nona Su. Dia sudah membantu kita sangat banyak. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya mulai hari ini. Aku harus bekerja lebih keras agar di masa depan, ketika menghadapi kesulitan tidak perlu bantuan orang lain lagi. Istriku benar-benar bersemangat. Bai Xiao kali ini berkat bantuan keluarga Ye. Kalau tidak aku tidak tahu Liu Shushu si manis ini diam-diam membuka sebuah perusahaan. Kami tidak hanya merebut karyawannya. Aku juga mengeluarkan larangan lihat apa yang bisa mereka lakukan nanti. Berita besar penasihat utama grup Y. Nona Xuanran memimpin karyawannya mengundurkan diri, beralih ke grup Yeshu. Nilai pasar grup Yeshu melonjak drastis setelah menembus 5 miliar. Karena pengunduran diri Xuanran, saham grup Y jatuh 20%. Apa bukan ini? Xuanran Grup Y malah bergabung dengan grup Yeshu. Hei, segera hubungi aku. Perusahaan kecil yang rusak. Bukan karena dia membayar miliaran dolar. Apakah dia punya gaji? Bagaimana mungkin ini? Liu Shushu, mengapa si imut kecil bisa mengejutkan Xuanran? Angka seperti baik kurang. Apa yang harus dilakukan? Kau Membunuh kerjanya? mereka. Panik selama masih di Jiangzhou. Ini adalah dunia Bai saya. Bagaimana dengan Xuanran? Perintah untuk menggunakan rumah Bai. Segala cara untuk menginjak-injak kelompok Yeshu hingga tewas. Istri aku ingin. Biarkan Anda membuat Anda malam. Tidur bersamaku. Tidak bisa. Kau sudah dewasa, kau harus Apakah belajar Anda tidur. tahu? Tidak, aku di malam hari. Aku tidur sendiri. Aku takut, aku takut. Baiklah, aku akan tidur denganmu sekarang. Sampel bagus. Aku masih tidak bisa. Ayo pergi. Ketua Bai Liu, 2 kelompok pertama dan kami. Juru bicara merek Wangran menandatangani kontrak dan memfitnah kami. Grup produk perusahaan yang paling kuat Tongcheng Group sudah mulai meminta pertanggungjawaban kita. Yeshu Group dihapus. Apa yang tidak bisa? Saya bekerja keras selama 2 tahun. Jangan biarkan mereka hancur. Kemudian lakukan PR produk. Tapi ketua kita sudah bekerja keras. Tidak ada bintang yang mau berbicara untuk kita sekarang. Dan semua mitra di Jiangzhou menuntut penghentian. Mari kita membayar ganti rugi. Oke, aku tahu. Kali ini proyek 10 miliar. Dan Longteng Group juga terlibat dalam menemukan Anda jalan. menstabilkan mereka. Ya. Aku harus berurusan dengan sesuatu. Tunggu aku. Baik, keluarga Liu 3 atau 5 kali buruk bagi saya. Hari ini kita belum selesai. 3 superstar top segera kembali. Dukungan grup Yeshu, ingatlah yang terbaik. Kau yakin ingin yang terbaik? Ada masalah. Tidak ada masalah. Oke, pria truk yang tidak memiliki hati nurani. Ini telah menghilang begitu lama. Mendukung istrimu. Ya, bahkan tidak menikah. Beritahu kami, Evan. Xuanran bilang kau bekerja untuk Liu. 3 tahun terakhir dengan bibi kecil. Saudara laki-laki, jika kau kesepian, cobalah dengan saya.
Kau tidak sopan. Saudari-saudara Fan ada masalah dengan kami. Lebih baik menunggu sampai nanti. Hei bibi dan nenek. Saudara Fan tolong bantu istri saya hari ini. Grup berbicara. Hek yakinlah bahwa kontrak dukungan kami. Xuanran sudah bawa ke istrimu. Sekarang sudah di tangan. Masih tidak ada bintang yang mau menerima pengesahan? Liu selalu sudah bertanya satu dan tidak ada hal seperti ini. Agak sulit. Sulit, jangan lakukan itu. Liu Shushu, kau menempatkan kami di rumah Liu. Sumber daya yang baik seperti itu tidak harus berbicara dengan Yefen. Pria tampan itu kawin lari. Proyek hari ini Longteng Group juga berpartisipasi. Anda tidak takut untuk membuat tangkai seperti ini menyinggung grup Longteng? Liu Shushu, apa kau salah? Wang Ran mengatakan tidak untuk menandatangani kontrak dengan Anda tetapi tidak mengatakan tidak untuk kami. Grup Bai menandatangani kontrak selama kita bisa mendapatkannya. Dukungan ini untuk proyek grup Longteng. Kita bisa mendapatkannya, aku akan membujukmu. Perusahaan kecil yang rusak mengajukan kebangkrutan. Atau kau punya Yefen. Harus selesai. Yao Rao. Aku harus memperbaiki kalimat ini. Perusahaan kecil yang lucu mengajukan kebangkrutan. Yefen itu juga harus mati. Aku bilang padamu, aku tidak akan melepaskan kelompok Yeshu. Aku tidak akan menyerah pada Yefen, kau akan mati. Bagus sekali. Kalau kamu begitu membelanya. Begitu keras kepala, jangan salahkan aku kalau aku berbalik. Menjadi tidak kenal lagi. Semua aku harus mengumumkan. Sebuah berita yang sangat disayangkan. Nona Wang Ran, karena masalah pemalsuan produk. Yeshu Group menolak kerjasama sebagai duta produk ini. Dan Longteng Group juga karena masalah produk. Yeshu Group memutuskan untuk memblokir Yeshu Group sepenuhnya dan menghapusnya dari Daxia. Sungguh tidak terduga. Yeshu Group ternyata melakukan penipuan. Ya, Direktur Liu melakukan kesalahan besar. Kali ini, Yeshu Group mungkin akan hancur. Baiklah, mari kita lihat. Semua silakan lihat layar besar. Saham Yeshu Group sudah menunjukkan tren penurunan yang sangat cepat. Turun hingga 50%. Bagaimana Yeshu Group bisa memiliki presiden seperti ini, bahkan menipu uang kita? Segera usir dia, ya, usir. Usir turun dari panggung. Percayalah padaku, percayalah pada Yeshu Group. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memulihkan reputasi dan saham yang hilang tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Percayalah padaku, oke? Sayang, jangan berjuang lagi. Sekarang kamu sudah diblokir oleh seluruh industri hiburan. Dengan apa kamu akan memulihkan reputasi? Liu Shushu, salahkan saja suami tampanmu. Tidak punya koneksi dan sumber daya sama sekali. Ayo lihat kembali layar besar. Sebentar lagi saham Yu mungkin akan Turun hingga 10%, bahkan tidak tersisa. Menurutku asalkan kamu patuh. Menyerahkan Yefen, aku bisa memaafkanmu. Bahkan bisa membuat perusahaanku melambung tinggi. Bagaimana? Kalian bermimpi. Kecuali kalian bisa mengundang 3 bintang top Daxia untuk menjadi duta, bahkan aktor kelas 36 pun tidak akan menjadi duta. Siapa bilang kami tidak bisa mengundang bintang besar? Nona Liu, 3 Dewi Daxia sudah setuju untuk menjadi duta Yeshu Group. Ini kontrak mereka. Benar-benar mereka mau membantu Yeshu Group, Nona Su. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku, ini semua berkat Ye Xiao. Bai Xiao, bukankah kau bilang seluruh industri hiburan tidak akan bekerja sama dengan mereka? Yeshu Group. Aku ingin melihat siapa yang berani melanggar keinginan kami. Bai Liu, 2 keluarga cari mati ya. Liu Yi. Sang Ruonan Shen Miao Miao. Ini semua adalah 3 dewi besar dari Daxia. Ternyata benar 3 dewi besar Daxia. Ya ampun, jika ini benar Yeshu Group, pasti akan bangkit dengan kuat. Dasar kamu berani sekali ngomong begitu. Kalau gitu aku juga bilang 3 dewi besar ini semua adalah istriku, sungguh konyol. Aku bilang juga, mana mungkin 3 dewi besar ini kerja sama dengan mereka. Kalian berani memasukkan endorsement mereka. Kalian ini benar-benar menambah dosa. Tampaknya kami tidak perlu bertindak. Kalau begitu kalian sudah tamat. Ya, 3 dewi besar itu sudah 3 tahun lalu tidak pernah muncul di acara komersial apapun. Mana mungkin mereka mau jadi endorser perusahaan kita? Waduh, Liu Shushu. Tinggal 3 menit lagi. Kalau dalam 3 menit kau tidak bisa cari orang untuk endorsement
Perusahaanmu bisa bangkrut kau bilang. Kalau proyek kerjasama dengan Longteng Group terganggu kau sanggup tanggung jawab. Lebih baik kau serahkan Yeven pada kami. Biar kami yang urus ini bisa menyelamatkan nyawamu. Aku tidak akan menyerah meski tidak ada yang mau endorse. Bahkan jika aku sendiri yang endorse, aku tidak akan biarkan Yeven celaka. Tak disangka meski dalam situasi berbahaya Liu Shushu tetap tidak mau meninggalkan Yeven. Rupanya Ye Xiao benar-benar menikahi istri yang baik. Nona Liu, percayalah pada Yeven. Jangan melawan lagi, sudah saatnya. Kau masih membela pria tampan itu ya? Coba tanya aku setuju tidak? Tanya mitra kerja sama kita setuju tidak? Tanya Longteng Group setuju tidak? Kembalikan uang kami, aku investasi 1 miliar. Aku tidak bisa biarkan uang ini hilang, perusahaan tidak bermoral. Kembalikan uang, kembalikan uang. Liu Shushu, katanya perusahaan Xuanran sudah bergabung dengan Yeshu Group kalian. Kalau perusahaanmu bangkrut, mereka juga akan menganggur kalau tahu diri. Cepatlah berlutut minta maaf. Lalu serahkan Yeven, si pria tampan itu. Mari kita bawa kembali. Perlahan disiksa sampai mati. Kalian bermimpi bahkan jika perusahaan itu bangkrut. Aku akan mengirim Nona Su bahkan jika aku kehilangan rumah. Aku tidak akan melupakan gaji mereka. Tapi aku tidak akan. Penjahat-jahat ini menundukkan kepala mereka. Baik-baik. Lalu kau melihatnya. Perusahaan Anda bangkrut. 10 detik lagi. Dalam 10 detik kau dan pria tampan berkeliaran di jalanan. 5 detik tersisa Liu Shushu. Kau sudah selesai. Istri. Shen Miao Miao Liwi. Sang Ruonan, benar-benar 3 dewi musim panas. Ya Tuhan, aku tidak bermimpi. 3 dewi Daxia muncul di panggung yang sama, ini mengejutkan. Berita utama Daxia. Bukankah itu suami tampan Liu Shushu? 3 dewi datang, mengapa dia? Kalian semua pasti aktor, kalian semua palsu. 3 dewi musim panas ini belum lama mundur. Tidak ada dukungan? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Siapa yang memberimu keberanian? Beraninya kau merobek kontrak kita. Bukan 3 dewi. Aku penggemar berat kalian. Kalian tidak bisa mendengarkan pria tampan ini. Dia ingin berbicara dengan Anda. Itu sebabnya dia meminta kami untuk datang. 3 dewi wanita. Yeven meminta kami untuk datang, tentu saja kami akan datang. 3 dewi. Perusahaan mereka akan bangkrut, kata pria tampan. Ya, mereka kelompok Yeshu pasti curang. Mereka sudah dilarang. Di mana wanita jelek ini? Untuk siapa kita ingin berbicara? Untuk siapa Anda tidak memenuhi syarat untuk ikut campur? Aku ingin bertanya. Siapa yang mendukung kelompok istri saya? Nona Liu, aku bersedia memberikan 1 miliar. Mendukung Jenderal Liu untuk grup Yeshu. Saya bersedia membayar 2 miliar untuk saya lakukan. Juru bicara Yeshu Group, aku punya 10 miliar. Aku adalah juru bicara kelompok Yeshu. Ya Tuhan, aku tidak salah dengar. 3 dewi ini berebut jadi duta Yeshu Group. Bahkan mereka rela bayar sendiri langsung. Keluarkan puluhan hingga ratusan miliar Yeshu Group ini. Sebenarnya kasih mereka apa sih? Fen Ge, pilih aku. Pilih aku, pilih aku, pilih aku, pilih aku. Aku mau semuanya. Maksud Fen Ge biar mereka bertiga jadi duta Yeshu Group. Semuanya. Iya, 3 kakak cantik ini. Pasti cocok jadi duta untuk istriku. Nah, karena ketiga nona ini sudah mau jadi duta perusahaan kita, mari ikut saya untuk menandatangani kontrak. Tunggu dulu. 3 dewi ini mungkin belum tahu cowok ganteng ini. Udah buat marah keluarga Ye. Keluarga Ye itu salah satu dari 4 keluarga besar di Dacia. Apa kalian yakin mau bantu cowok ini? Dan Piwait Mara Empat Kilyarga Bizar. Ya, dia cuma cowok ganteng dengan IQ 3 tahun, jangan sampai tertipu sama dia. Aku dari keluarga Liu, salah satu dari 4 keluarga besar. Ngapain takut sama keluarga Ye aku? Keluarga Shen dari 4 keluarga besar aku. Keluarga Zhang dari 4 keluarga besar Dacia. Sekarang menurutmu siapa yang bikin marah siapa? Apa 3 dewi besar Dacia? Ternyata mereka semua berasal dari 4 keluarga besar Dacia, pantas saja. Dari awal karir, sampai sekarang gak ada yang berani ganggu. Hari ini 3 keluarga besar ini semua dukung Yeshu Group. Kecuali Longteng Group turun tangan, kalau tidak Yeshu Group ini benar-benar akan bangkit. Iya, sekarang Yeven punya dukungan 3 dewi. Sepertinya hari ini, kita gak bisa menghabisi cowok ganteng ini. Kita harus cepat laporkan ini ke keluarga Ye. Berhenti, siapa bilang kalian boleh pergi? Yeven, kamu mau apa? Kakak lihat dia ganggu aku.
Dia juga ganggu istriku. Berani sekali. Berani ganggu Fan Ge. Ada apa putri keluarga Liu Dewi Dasia? Ternyata membela seorang cowok ganteng. Bayuran kamu cuma orang terkaya di Jiangzhou. Siapa yang kasih kamu keberanian untuk ganggu Fan Ge? Bukan Nona Liu, aku gak tahu cowok ini. Aku gak tahu kalau Ye Fen kenal. Orang sebesar Anda kalau aku tahu. Anda kasih aku 10.000 nyali pun, aku gak berani begitu padanya. Berlutut minta maaf. Jangan berlutut. Kakak Ye Fen. Saya tahu salah saya bersedia melayani Anda. Menjadi budak saya bersedia menjadi budak. Saya bersedia memberikan semua harta keluarga Bai. Semua harta baik kalau begitu. Kalau begitu hanya mematahkan kaki. Mematahkan kaki pukul. Ini adalah perjanjian pengalihan harta. Tanda tangani namamu lalu pergi. Saya tanda tangan. Giliranmu. Kakak Fan suamiku yang baik, saya tidak tahu Anda adalah orang besar. Saya yang buta orang sudah bilang. 1 hari suami istri 100 hari kebaikan bertengkar di kepala tempat tidur berdamai di ujung tempat tidur. Tolong saya mohon. Kurang ajar hanya denganmu. Berani menjadi istri kakak Fan, kamu lupa dulu. Bagaimana memperlakukan kakak Fan yang menantimu hanyalah kehancuran keluarga Liu. Satu jalan ini adik saya mohon. Tolong selamatkan keluarga Liu, saya mohon. Semua ini adalah kesalahan saya sendiri. Cukup dulu kamu untuk menyenangkan Bai Xiao. Membuat saya tidur dengan Bai Xiao, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Pergilah cari Bai Xiao, jangan ganggu saya. Bawa dia mulai hari ini. Keluarga Liu hancur. Lepaskan saya, kalian tidak boleh melakukan ini. Ia tidak akan membiarkan kalian. Ye tidak perlu mereka mencari saya. Saya juga tidak akan membiarkan mereka. Tugas selesai, selamat tuan rumah mendapatkan kontrak miliaran grup Longteng kakak Fan. Kita sudah 3 tahun tidak bertemu, kamu harus menjamu kami dengan baik kakak Fan. Saya sangat merindukanmu, cepat peluk. Beberapa nona, tolong jaga diri. Kakak Fan adalah suamiku. Katakan apa hubunganmu dengan beberapa nona ini? Kenapa begitu dekat? Saya tidak kenal. Saya tidak akrab. 3 iblis tidak boleh. Saya pasti tidak akan membiarkan mereka merebut Ye Fen saya. Kakak Fan, saya pertama kali datang ke Jiangzhou. Tidak kenal tempat ini, bisakah kamu melindungi saya secara pribadi? Maaf Nona, Ye Fen adalah suamiku. Dia hanya bisa melindungiku dari dekat. Tidak ada waktu untuk melindungi orang lain. Karena upacara penandatanganan sudah selesai, 3 dewi ini sebaiknya segera pergi. Aku pikir kalian juga tidak ingin difoto oleh wartawan. Ngomong-ngomong Nona Su, apa sebenarnya identitas Ye Fen sebelumnya? Aku lihat 3 dewi besar Xia. Semua punya hubungan yang cukup dekat dengannya. Aku sebelumnya aku penjaga keamanan. Penjaga keamanan tidak mungkin. Bagaimana penjaga keamanan bisa mendapatkan perhatian Dewi? Kak Fan memang bukan penjaga keamanan. Iya. Bodyguard. Karena Kak Fan tampan sering menghadiri acara dengan orang penting, 3 dewi sangat menyukainya. Hari ini mengetahui Kak Fan dalam kesulitan, jadi datang untuk membantu. Oh begitu, pantasan kelihayanmu begitu baik. Ternyata bodyguard hebat sekali. Kak Fan, kalau istri kamu merendahkanmu hanya karena kamu bodyguard, maka nikahi aku saja. Aku tidak merendahkanmu. Lihat, aku sudah bawa buku nikah. Tidak bisa, aku hanya punya Liu Shushu. 1 istri. Ayo Kak Fan, nikahi aku saja. Aku pasti melayanimu dengan baik, Shushu. Tidak perlu Nona, bagaimanapun juga. Aku tidak akan merendahkan Kak Fan, kamu tenang saja. Benarkan Ye Fen, ayo kita pergi. Ye, tolong aku Ye. Sekarang semuanya sudah terbongkar, grup Longteng tahu. Aku yang bermain di belakang sudah mengeluarkan surat penangkapan Ye. Lihatlah, aku sudah melakukan banyak hal untukmu Ye. Kamu harus menyelamatkanku, selamatkan aku. Mengapa aku harus menyelamatkanmu? Keluarga Bai sudah hancur. Kamu anjing terlantar, apa nilainya untukku menyelamatkanmu? Hanya karena kakimu yang patah ini aku yang salah. Berikan aku 1 kesempatan. Aku pasti akan membunuh Ye Fen itu. Kesempatan, kamu tidak punya kesempatan lagi. Ye Fen itu telah mengambil pinasahat utama grup kami. Membuat saham grup kami turun 20%. Aku tidak menuntutmu, sudah merupakan kebaikan. Mengapa aku harus menyelamatkanmu? Bukan salahku. Siapa tahu pria tampan itu
Bisa memiliki energi sebesar itu. Bisa menggerakkan 3 keluarga besar mencari mati. Berani membantah Ye. Ya sial. Aku salah, kau memberiku kesempatan. Sialan, aku sialan. Apa yang harus dilakukan Tuan Muda? Kirim dia ke Heizhou untuk ditambang. Anggap saja hukuman kecil. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu lepaskan aku. Ye Yuting, kamu tidak harus mati. Bai Liu benar-benar imut dan bisa menjadi pria tampan. Itu akan bangkrut Tuan Muda, jadi apa yang harus kita lakukan? Jika Ye Fen kembali, pasti berdiri di Ye Fen, saat itu rumah Ye masih miliknya. Badai apa yang bisa dilakukan seorang pria tampan? Jadi kau diam-diam mengirim seseorang. Anda dapat yakin bahwa saya akan melakukannya. Lakukan dengan tenang, jika sesuatu terungkap. Kau tahu apa yang terjadi? Aku akan segera memutuskan. Tidak akan pernah melibatkan Tuan Muda. Itu memang seseorang yang telah bersamaku selama 10 tahun. Jika misi ini berhasil diselesaikan, Anda adalah direktur keluarga Ye. Terima kasih Tuan Muda. Lusa Longteng Group akan memiliki kontrak 10 miliar. Apapun yang Anda gunakan untuk menarik saya. Investasi Longteng Group didukung oleh Longteng Group. Bahkan jika Ye Fen tidak mati, aku juga pemilik Ye ini. Tuan Muda, aku harus melakukannya untuk membunuh orang-orang Ye Fen. Itu bisa dianggap sebagai orang tua saya. Ketika misi mereka berhasil diselesaikan, tinggalkan mereka semua mayat. Hei Yanran, apa yang terjadi pada malam besar? Ye Yuting sudah tidak bisa duduk diam. Aku sudah berada di sisimu. Cepat dan bawa Nyonya keluar. Ye Yuting terdeteksi. Sudah mulai melawan tuan rumah. Anda memiliki pilihan berikut untuk membalas dendam untuk mendapatkan kembali rumah Ye. Menghargai hak warisan grup Longteng. Hutang 100 miliar segera. Aku akan menyelesaikannya. Tubuh yang diperkuat secara sistematis akhirnya berguna. Berapa orang yang dibawa oleh Yanran? Setidaknya selusin Ye kurang dari apa yang Anda inginkan. Anda tidak boleh impulsif. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, kau ingat. Kendarai beberapa mobil lagi. Jangan khawatir, aku akan membawa semua pengawal. Tidak, maksudku. Mobil tidak dapat menampung banyak mayat. Ye Fen, kau pikir kau masih dulu anak muda keluarga, yaitu sekarang kamu cuma semut kecil satu orang dari kita. Bisa melibas kamu. Kalian cuma bawa segini orang. Cukup gak sih? Kita semua adalah ahli yang dibina dengan hati-hati oleh Tuan Ye Yuting. Satu orang saja bisa mengalahkan kamu. Kamu sendirian masih mau balik. Jangan buang waktu, siap mati aja. Kukira kalian hebat bertarung. Sekali pukul aja gak tahan. Gimana urusannya? Bukannya janji malam ini bawa kepala Ye Fen untukku bicara. Halo. Ye Fen, orang yang aku kirim mana? Kenapa yang angkat telepon kamu? Mereka tidur di lantai. Kamu bunuh mereka. Bukan. Itu kakak Yanran yang lakukan. Suyan Ran. Oh, ternyata orang baik itu yang bantu kamu. Sambungkan dia. Halo. Ye Fen, kamu ganteng banget. Bisa selamat berkali-kali. Sekelompok orang, bahkan satu orang ganteng aja gak bisa selesai memelihara sekelompok orang tak berguna. Ye Fen, kamu gak akan punya hari baik lagi. Kali ini, aku yang akan turun tangan. Ye Yuting, kamu tunggu saja di keluarga Ye. Semua yang kamu lakukan padaku selama ini satu persatu akan aku balas. Dengan bunganya. Tuan Ye, kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja. Banyak ahli, semuanya sudah diselesaikan. Tuan Ye, ini semua kamu yang lakukan. Tuan Ye, sejak kapan kamu punya kungfu sehebat ini? Ini ceritanya panjang. Kamu suruh mereka cepat bersih-bersih, jangan sampai Shushu tahu. Ya, memang pantas orang yang aku Suyan Ran setia. Gak cuma jenius bisnis, kungfunya juga hebat. Ye Fen. Ini kenapa kok banyak mayat? Aku gak tahu. Non Liu, begini mereka kirim orang.
untuk membunuh kamu dan tuannya, tapi semuanya sudah kami selesaikan. Apa pembunuhan? Suami kamu tidak apa-apakan. Tidak, aku baik-baik saja. Nona Su, terima kasih banyak ya. Kali ini berkat bantuanmu, kebaikanmu, aku tidak bisa membalasnya. Nona Liu, kamu adalah istri tuannya, ini semua adalah kewajiban kami, tapi Nona Liu, untuk mencegah hal serupa terjadi, kamu sebaiknya tinggal di kantor dulu ya. Baik, aku akan bawa Yeven ke kantor sekarang. Ayo kita pergi, Nona Su. Suami aku selanjutnya akan ikut acara tender kontrak miliaran dari grup Longteng. Di rumah aja ya, jangan keluar, oke? Tidak, kamu sendiri yang pergi main. Tidak ajak aku. Proyek ini sangat penting, asalkan kita mendapatkan kontrak miliaran itu tidak akan ada lagi yang mengganggu kita, oke? Kamu tunggu di rumah, aku selesai langsung pulang. Kalau begitu kamu harus janji ya. Cap. Yanran, kontrak miliaran dari grup Longteng ini. Aku sudah dapat duluan acara tender. Hanya formalitas kamu beritahu Direktur Wang dari grup Longteng untuk langsung memberikan kontrak itu ke istriku. Aku akan ke lokasi sekarang. Baik Tuan Muda, akan segera kulakukan. Setelah acara tender selesai, masalahku dengan keluarga Ye sudah saatnya diselesaikan. Tuan Wang, Halo. Anda adalah ketua dari grup Yesu Nona Liu Susu. Nona Liu kan memang cantik. Sangat mempesona. terima kasih pujiannya Direktur Wang. Aku dengar grup Yesu juga akan ikut tender kontrak miliaran ini. Ya, Wah, ini agak sulit. Tender ini tidak hanya diikuti oleh perusahaan lokal Jiangsu, bahkan salah satu dari 4 keluarga besar keluarga Ye juga ikut tender ini. Grup Yesu kamu mungkin kecil harapannya. Tuan Wang, berarti grup Yesu kami tidak ada kesempatan ya? Tidak juga malam ini. Kita berdua baik-baik. Komunikasi mendalam. Pria dan wanita muda Wang, harap juga menjaga diri Anda sendiri. Nona Liu, kau membuatnya sulit bagiku, kau tahu. Ada terlalu banyak ganda dalam kontrak ini. Menatap kami grup Longteng. Belum lagi grup pertama Daxia. Ini adalah dunia, itu adalah kelompok pertama, kau tahu. Siapapun yang mendapatkan kontrak 10 miliar ini adalah dengan Longteng Group. Ketika hubungan itu menyentuh, bahkan 4 keluarga besar harus memberinya sedikit mie tipis. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Ayahku adalah grup Longteng, ketua divisi Jiangsu. Aku akan memberitahumu itu. Saya akan memberikannya kepada siapapun yang saya inginkan. Wang kurang. Oh, aku akan menolak. Hei, ini tidak sebagus malam ini. Mungkin kau akan menemaniku. Ketika aku senang, aku akan memberitahu. Jika kau menolak tawaran ini, aku yakin dengan kelompok Yesu tidak ada kesempatan. Kau tak tahu malu. Aduh, hahaha. Aku takut suamimu tidak tinggal bersamamu. Lebih baik membiarkan ini kurang. Bersenang-senanglah. Jangan datang. Nona Liu, kau sangat gagah. Wajah pemalu imut. Kau pria tampan, kau gila. Jika Anda berani melakukannya, lalu aku akan memanggil polisi. Oh, telepon, jangan lihat ini. Di suatu tempat aku akan. Saya. Apa yang kau berikan padaku? Anggur Anda. Anggur, kalian berdua menunggu. Aku dan kalian berdua. Suamiku, dengarkan aku. Kau tahu apa yang terjadi pada Wang? Kita tidak akan mendapatkan 10 miliar pesanan. Lalu bagaimana aku bisa melindungimu? Lalu aku melindungi adikku. Aku melindungimu. Ayo kita lihat dulu. Apa ada sesuatu untuk Wang?
Suamiku, aku akan memberimu tugas. Masuk dan lihat uang kecil, tapi jangan pukul dia. Ingat tidak? Oh, Ayo pergi. istri orang jahat ini menancapkan kepalanya ke toilet dan tertidur. Wang ini seharusnya tidak memiliki kebiasaan khusus. Itu menjijikkan di toilet. Wang Xiao pingsan di toilet. Sebut saja 120. Pria tampan keji ini dari kelompok Longteng. 10 miliar kontrak tidak boleh. Tunang di tangannya tuan muda, aku sudah mengatur adegan. Pria tampan dan kelompok Yeshu dilarang masuk. Ada satu hal lagi, Ye Ting mencarimu. Tapi dia bilang dia punya jalan. Aku akan memberimu Liu Shushu, presiden grup Ye. Biarkan dia masuk. Wang kurang. Aku Ye Ting, pewaris keluarga Ye. Bagaimana saya mendengar? Kau punya putra sulung. Dia adalah pewaris sejati. Dia jatuh secara tidak sengaja beberapa tahun yang lalu dan meninggal. Sekarang ini adalah rumah Ye. Aku punya keputusan akhir. Kau punya rumah. Ini agak menyedihkan, kau bilang itu tidak mudah. 100 tahun. Sayang sekali jatuh seperti ini. Ah, apa yang ingin kau lakukan? Wang selalu selama Anda dapat kontrak puluhan miliar. Operasi untuk saya. Ada cara untuk membawa Liu Shushu ke tempat tidur Anda. Kalau begitu kau bilang ini, tentu saja. Kami memiliki musuh yang sama. Jangan berikan puluhan miliar kerja sama ke Yeshu Group. Aku punya 10.000 cara untuk membuatnya bangkrut. Saat itu Liu Shushu hanyalah kamu. Mainan yang kamu mainkan. Aku pasti akan menyiksanya sampai mati. Baik, aku bisa membantumu. Tapi pada saat itu, aku tidak hanya harus bermain dengan wanita itu, dan perlahan-lahan menyiksa pria tampan itu. Itu benar. Aku harus membawanya. Perlahan-lahan menyiksa sampai mati. Hei suamiku, temanmu juga ada di sini ya? Iya, istri, ikut aku. Anda pasti CEO Yeshu Group. Nona Liu Shushu ya. Senang bertemu dengan Anda. Halo, siapa Anda? Oh, dia temanku. Hahaha, benar sekali, saya memang temannya Ye Fen. Hahaha, sebenarnya kali ini lelang tender sudah ditentukan semuanya. Anda tidak perlu datang sendiri. Cuma formalitas saja, maksud Anda. Perusahaan yang menang tender kerjasama miliaran sudah diatur dari dalam. Ya, sudah diatur dari dalam. Kenapa bisa begitu usaha saya sebelumnya? Jadi sia-sia dong, tidak bisa. Meski hanya ada secercah harapan, saya harus mencoba. Anda staf lelang tender ya, terima kasih banyak. Sudah memberitahu saya informasi penting ini. Nona Liu tidak perlu sungkan. Tapi meski sudah diatur, saya tetap akan pergi. Nona Liu ini pantas menjadi istri Ye Fen. Meski sudah menang tender, tetap tidak lengah sedikit pun semangat seperti ini. Patut saya tiru. Saya tidak akan membuang waktu Nona Liu lagi. Lelang tender ini sebentar lagi akan dimulai. Anda cepat pergi saja. Kalau begitu kami pergi dulu. CEO Wang, tuan muda minta bertemu. Dia mau apa, suruh masuk. Kamu kenapa sampai jadi begini? Ayah. Saya tidak apa-apa. Saya cuma kangen sama ayah. Sekalian mampir, ada apa, cepat bilang. Begini. Saya rasa kontrak miliaran dari kantor pusat cocok sekali diberikan kepada keluarga Ye. Kamu dari mana tahu kontrak miliaran ini? Untuk anak sulung keluarga Ye apa? Orang yang sudah ditentukan adalah Ye Ting. Bagus sekali, berarti saya bisa dengan mudah mendapatkan Liu Shushu tanpa susah payah. Aku cuma nebak-nebak aja. Yah, kalau nggak ada apa-apa, aku duluan ya duluan. Dia ini sebenarnya ada apa sih di balik semua ini? Tapi setelah menghilang selama 3 tahun, putra sulung keluarga Ye kembali.
Langit di Dacia ini akan berubah. Nggak bisa, aku harus ke sana lihat langsung. Jangan sampai ada masalah. Sampai ayo. Suamiku nggak nyangka kamu kenal. Staf acara lelang ini gimana dia dulu juga? Teman bodyguard kamu ya? Oh. Keren banget, ayo acaranya mau mulai. Tunggu, kamu itu si cowok ganteng ya? Minggir-minggir sana. Aku ini Direktur Yeshu Group, dia suamiku. Kenapa nggak boleh masuk? Oh maaf, aku lupa. Kamu juga nggak boleh masuk. Apa katamu? Wang Shao sudah bilang acara lelang ini. Cowok ganteng dan Yeshu Group dilarang masuk. Longteng Group lelang ini terbuka, kenapa? Nggak boleh masuk. Mau masuk juga bisa. Lewat bawah selangkanganku. Aku kasih masuk. Sayang kayaknya dia. Pengen main perang-perangan sama aku, hehe. Cowok ganteng, kamu cari mati, kamu berhenti direktur. Ada cowok ganteng lagi bikin masalah, aku mau ngajarin dia. Kamu berani menghina, ya kamu berani menghina temanku. Cowok ganteng direktur dia. Dia cowok ganteng, dia teman kamu. Pantas dia tadi menghina istriku dan menghina istriku. Lewat bawah selangkangannya. Berani kamu berani bersikap kasar pada Miss Liu. Direktur ini, semua ini perintah dari Shao Gongzi. Aku cuma menjalankan perintah direktur brengsek. Miss Liu, tenang saja, Yeven itu temanku. Aku pasti akan menghajar anak durhaka ini untukmu. Dia benar-benar teman direktur sekarang. Kamu merangkak keluar dari sini ya. Miss Liu, maaf, karena anak saya membuatmu tidak nyaman. Sekarang kamu bisa masuk. Sayang, ayo kita pergi. Tunggu. Anda ternyata adalah Longteng Group, Presiden Cabang Jiangsu, bukan teman Yeven kah Anda? Teman kecil Yeven memang teman saya. Saya masih ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan. Biarkan anak buah saya yang membawa Anda masuk. Yeven, bagaimana bisa Anda kenal Presiden Wang? Dia bahkan adalah teman Anda. Apakah Anda benar-benar seorang bodyguard? Sudahlah, bertanya pada Anda juga tidak akan mendapatkan jawaban, ayo pergi. Tenang saja, saya sudah mencari tahu. Kontrak miliaran kali ini adalah milik keluarga Ye Anda. Terima kasih Pak Wang, asalkan saya menandatangani kontrak ini, maka Liu Shushu, saya bisa mengantarkannya ke tempat tidur Anda malam ini. Sepakat, Ye Shao. Bekerja sama dengan Anda sangat menyenangkan. Maka mari kita sering bekerja sama. Berhenti, bagaimana kalian bisa masuk? Bukankah saya sudah memerintahkan orang-orang dari Yeshu Group? Dan pria tampan tidak boleh masuk. Ternyata Anda yang mengaturnya. Oh, saya tahu. Kalian berdua pasti menyelinap masuk diam-diam. Satpam mana Satpam Wang Shao? APA Yang and the Lake Yikan Kilyarkan Miraka. Mereka berdua adalah teman Pak Wang, teman ayah saya. Anda tidak bercandakan. Pak Wang juga memerintahkan saya untuk mengatakan jika Anda membuat masalah lagi, maka saya akan mengusir Anda. Haha, tunggu ya, sekarang saya akan menelepon ayah saya. Jika Anda berani bercanda dengan saya tidak akan berhenti sampai selesai. Halo ayah saya. Saya tahu. Hahaha. Beruntunglah kalian berdua. Non, silakan masuk. Tiga tahun sudah jelas dia. Sudah saya usir dari keluarga Ye, mengapa saya melihatnya? Masih merasa takut. Saya adalah Ye Shao. Tidak harus menyingkirkan Yeven. Jika dia tidak mati, saya tidak akan bisa tidur nyenyak seumur hidup. Bukankah pria tampan itu tidak bisa masuk ke lokasi acara? Tenang saja. Saya sudah mencari tahu kontrak miliaran kali ini adalah milik keluarga Ye Anda. Baguslah. Tapi saya ada satu hal. Nggak ngerti deh sepengetahuanku. Lo kan sering nongkrong di Jingzhou, gimana sih? Lo bisa sampai bermusuhan sama cowok ganteng? Nggak boleh, jangan sampai ada yang tahu identitas Yeven.
Wang Xiaolong gak tahu Liu Jia dan Bai Jia di Jiangzhou. Itu semua orangku terakhir kali karena mereka. Liu Jia dan Bai Jia langsung hancur. Wang Xiaolo tahukan gue ini. Sangat protektif, makanya dendam ini harus gue balas. Oh gitu ya, tenang aja, dendam ini pasti kita balas. Selamat datang semuanya di acara lelang kontrak miliaran milik grup Longteng dan perusahaan yang menang. Lelang ini juga akan mendapatkan persahabatan grup Longteng, bahkan kesempatan menjadi keluarga kelima di Dacia. Grup Longteng ini grup terbesar di dunia. Asetnya triliunan, kalau bisa dapat persahabatan mereka, kita di Dacia bisa jalan santai. Bahkan 4 keluarga besar pun nggak berani ganggu. Hari ini yang menang pasti gue harus dapat investasi miliaran dari grup Longteng. Kalau benar seperti yang dikatakan Direktur Wang, kontrak miliaran udah diatur, maka grup Yeshu kita benar-benar nggak ada kesempatan lagi. Tapi nggak apa-apa meskipun nggak ada sponsor. Dari grup Longteng gue akan berusaha keras buat grup Yeshu semakin baik biar suamiku nggak diganggu siapapun. Oke. Baik, terima kasih atas antusiasme kalian terhadap lelang kontrak miliaran ini. Tapi setelah diskusi di kantor pusat grup Longteng, peserta lelang ini dari kompetisi terbuka diubah jadi diatur. APA, Dieter, Lalu buat apa gue siapin proposal lelang ini? Iya nih, kan katanya lelangnya adil kok jadi diatur? Ini curang curang. banget. Semua jangan buru-buru. Peserta yang diatur ini ada di antara kita. Setiap orang di sini bisa jadi adalah orang yang diatur itu. Lihat kan, gue bilang apa, kontrak miliaran ini pasti milik keluarga Ye Yuchai lo. Emang calon penerus cabang Jiangzhou grup Longteng bisa langsung ngomong ke kantor pusat. Haha. Ye ini jadi tambah wawasan deh. Meskipun lo datang ke acara lelang terus, gimana? Katakan yang sebenarnya setelah operasi saya. Kandidat yang menang kali ini adalah Ye di rumah Ye. Hei, kau bilang jika kau bersenang-senang dengan saya, mungkin orang yang menang adalah Anda. Ahahaha, maaf. Kami berdua bertemu untuk pertama kalinya dalam bentuk ini. Aku mendapat kontrak 10 miliar, tapi aku sebagai keluarga Ye, satu-satunya pewaris, aku bersedia terlibat dalam proyek ini. Saya tidak tahu apakah Nona Liu bisa menghargai wajah makan malam bersama. Jangan berpikir aku tidak tahu. Sebelum Anda membuat sempoa keluarga Bai dan Liu berulang kali menargetkan kami Yeshu Group, pasti Anda ada hantu di belakang saya mengatakan yang sebenarnya. Apa yang Anda gunakan sebagai seorang pria? 3 berikutnya sungguh memalukan. Cow men carry commission. Kembali. Ada apa denganmu? Bagaimana kau bisa menakuti pria tampan seperti ini? Aku hanya tidak ingin Pria tampan peduli seperti ini. Silakan ketua cabang Jiangzhou dari grup Longteng mengumumkan pemenang untuk kami. Yeven, tunggu aku. Aku akan mendapatkan kontrak. Aku akan membunuhmu. Semua orang, aku mengumumkan. Grup Longteng. Penawar yang menang dari 10 miliar kontrak adalah Guys, aku Ye Yuting. Saya merasa terhormat bisa bersama Longteng. Penawar yang menang adalah grup Yeshu Liu Shushu. Kelompok Yeshu, bagaimana mungkin jika Yeshu grup Ye Yuting? Dia tidak berpikir dia adalah dirinya sendiri. Itu memenangkan penawaran. Hahaha. Aku sangat tertawa. Aku akan mencari celah. Itu salah apa kekuatan Liu Shushu dapat mencapai kerjasama dengan Longteng Group? Suamiku, kau mendengar bahwa tidak ada kelompok pemenang. Ini kelompok Yeshu kita tidak ada lagi bisa menggertak kita. Istri kamu yang terbaik. Selamat Nona Liu. Terima kasih. Mari kita persilakan Nona Liu naik ke panggung untuk menandatangani kontrak. Wang Yuchai, bukannya kali ini yang menang tender adalah aku, kenapa malah wanita itu? Ini tidak mungkin. Yeven juga marga Ye. Jangan-jangan aku salah dengar. Kamu berani menipuku? Diam. Aku tidak menerima keuntunganmu. Kalau mau ribut cari ayahku. Minggir.
Si jelek malu-maluin. Hahaha malu-maluin. Wang Zong Pasty Ada Kesalahan Kali Ini Yang Meneng Tender. Bukan keluarga Y kami ya keluarga Y. Aku bilang kasih kontrak kepadamu belum keluarga, ya kami bukannya sudah. Bekerja sama dengan grup Longteng ya benar. Grup Longteng aku memang bekerja sama dengan keluarga Y. Tapi bukan denganmu Ye Yuting. Wang Zong apa maksudmu? Ye Fen adalah penerus keluarga Y. Kini dia kembali kontrak miliaran kami grup Longteng. Tentu saja disiapkan untuknya. Ada apa denganmu anak kedua? Wang Zong pasti ada kesalahpahaman di sini. Akulah penerus keluarga Ye Yuting. Urusan keluarga Ye kalian aku tidak ingin ikut campur. Tapi kamu juga jangan macam-macam denganku. Kalau kamu masih tidak tahu diri, aku juga tidak akan segan-segan padamu. Pergi. Sekarang jemput aku. Segera kembali ke keluarga Y. Balas dendam. Ya Tuan Ye. Si manis. Dia itu cowok ganteng kenapa banyak orang mendukungnya. Akulah penerus keluarga Y. Tidak ada yang boleh merebut posisi kepala keluargaku Ye Fen. Seumur hidupmu lebih baik bersembunyi di belakang wanita. Kalau sampai aku tangkap, aku pasti perlahan-lahan menghancurkan tulangmu, memakan dagingmu, meminum darahmu. Setelah kamu mati, akulah yang sah menjadi kepala keluarga Y. Kata Sa itu tidak pantas. Keluar dari mulutmu. Kamu pantaskah? Ye Fen, bagaimana kamu bisa masuk? Ini kan rumahku. Kamu bilang gimana aku masuk? Kamu bukan cowok ganteng. Terima kasih ya adik sudah peduli. Kakak baik-baik saja. Berani sekali kau masuk ke kediaman keluarga Ye tanpa izin. Kalian siapa? Mata buta kau, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, ini Tuan Muda Ye Fen dari keluarga Ye. Tuan muda keluarga Y. Bukan Ye Yuting kah? Sepertinya selama aku pergi, banyak yang tidak mengenaliku lagi. Kakak jangan kira sekarang kamu kembali ke keluarga Y bisa bertindak semaumu. Di keluarga Y aku yang berkuasa. Oh ya, kalau kau masih bisa memanggilku kakak, maka sebagai kakak aku akan mengajarkanmu aturan keluarga Y. Ye Fen, lepaskan aku. Berani-beraninya kau melawan Tuan Muda, awas kau. Tuan Muda sedang mendidik adiknya sendiri, kau sebagai pelayan. Jangan ikut campur. Ye Fen, berani-beraninya kau memukulku. Memukulmu kenapa? Kau Yuting yang mengaku sebagai pewaris keluarga Y, kenapa bahkan aku yang diusir dari rumah ini berani memukulmu? Kau tidak berani melawan. Melawanlah. Jangan berlutut belum selesai. Kurang ajar Ye Fen, hentikan. Minggir nak, cepat bangun. Ye Fen baru kembali ke keluarga Ye sudah berani begitu. Hanya tahu mengganggu adikmu, kau masih punya malu tidak? Malu Anggu Ifang, kau punya hak apa? Bicara soal malu denganku sejak ayahku meninggal. Kalian ibu dan anak. Tidak hanya menyiksa para pelayan. Separuh penghasilan keluarga Ye masuk ke kantong kalian. Benarkan kau Wang Guifang? Kaulah yang paling tidak tahu malu dan jahat. Wanita jahat. Ye Fen, diam kau, bagaimanapun aku adalah nyonya keluarga Ye. Adalah orang yang lebih tua, bagaimana kau bicara denganku? Nyonya keluarga Ye, kau pikir di hadapanku menggunakan gelar nyonya keluarga Y bisa bertindak semaumu dan berkuasa semau-maunya ya? Tentu saja Ye Fen, bakti adalah yang utama. Berani tidak hormat padaku, itu tidak setia dan tidak berbakti. Kamu benar-benar lucu, mau pamer tua ya kalau begitu. Pernah dengar satu kalimat? Apa itu? Apa sih? Aku kasih tahu apa itu namanya tidak hormat pada yang tua. Namanya tua tapi tidak mati itu pencuri. Malu sendiri berharap aku yang kasih. Berani-beraninya melawan ibu Ye. Ye Fen, hari ini bahkan dewa datang pun
Tidak bisa menyelamatkanmu, panggil orang bawa anak durhaka ini. Seret keluar dan pukuli sampai mati. Lambang keluarga Ye ada di sini, siapa yang berani lancang? Bagus. Aku heran kok lambangnya hilang, ternyata diambil oleh pria tampan ini. Dan menyuruh wanita ini mencurinya. Lagi-lagi memukulku, kamu masih diam saja. Aku ini ibu Ye, cepat potong wanita ini. Dan pria tampan ini jadi umpan ikan. Mantan kepala keluarga pernah bilang siapa yang melihat lambang keluarga. Seperti melihat kepala keluarga sendiri, siapa yang berani melawan. Berarti musuh keluarga Ye. Mantan kepala keluarga itu apa sih? Orang celaka itu sudah mati 3 tahun lalu. Sekarang keluarga Ye akulah yang berkuasa. Bahkan ayahku pun tidak dihargai, jadi aku juga tidak perlu memberi kalian ampun. Ye Fen, jangan kira kamu bisa senaknya bawa lambang keluarga yang jelek ini. Lalu bisa semaumu sebelum kamu bicara besar. Pertimbangkan dulu statusmu kamu. Hanya seorang pria yang hidup dari wanita. Mau ikut-ikutan bicara keras. Benar, cuma pria tampan saja, panggil orang. Tangkap dia, pria. Aku suruh kamu tangkap dia, tidak dengar ya? Aku kepala keluarga Ye, ibuku ibu Ye. Kamu tidak mau dengar kata kami, mau dengar siapa? Aku hanya lihat lambang keluarga, siapa yang punya lambang? Dia kepala keluarga Ye. Tampaknya kalian masih belum paham situasi. Maka aku akan buka mata kalian, aku pernah bilang. Aku pasti akan mengambil kembali semua yang hilang. Dan kalian hanya akan aku cabut sampai ke akar. Dan injak-injak. Ye Fen, jangan macam-macam, kalau kamu bunuh aku. Kamu jadi penjahat, kamu harus masuk penjara. Ye Fen, lepaskan, cepat lepaskan. Aku kasih tahu ya, sebelum datang aku sudah lapor polisi. Kamu berani menyentuh kami, kamu akan duduk seumur hidup di penjara. Mama, kamu gila, kamu sudah melapor ke polisi. Tentu saja. Aku ini antisipasi. Ye Fen, kamu akan makan makanan penjara seumur hidup, berhenti semua. Tuan penegak hukum Ye Fen ini, dia sengaja melukai orang, bahkan ingin membunuh kami berdua. Cepat kirim orang, tangkap mereka. Kamu akan duduk di penjara. Hahaha. Tangkap aku buat apa? Kamu salah tangkap, tangkap dia, tangkap dia. Nyonya Wang Guifang, kamu dan anakmu Tuan Ye Yuting dalam 3 tahun melakukan 45 kasus pembunuhan. Ikut kami tidak mungkin. Ini kami lakukan dengan sangat rapi. Bagaimana dia bisa tahu, Wang Guifang? Apa yang kamu dan anakmu lakukan? Benar-benar pikir tidak ada yang tahu, manusia yang melakukan. Langit yang melihat. Benar-benar lucu, pertama kali aku melihat. Ada orang yang melaporkan diri sendiri menangkap diri sendiri. Haha. Nyonya Xuanran sudah memberikan kami semua bukti. Bukti jelas, bawa pergi. Tunggu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Ye Fen, aku beritahu kamu. Meskipun aku mati, aku tidak akan membuatmu nyaman. Apa maksudmu? Bukankah kamu sangat peduli pada Liu Shushu yang baik itu? Aku sudah mengirim orang sekarang. Mungkin sudah dalam perjalanan. Kamu cari mati. Aku beritahu kamu, aku membawa banyak nyawa, aku tidak bisa hidup. Tapi meskipun aku mati, aku akan membuatmu hidup dalam penderitaan. Kamu. Bawa dia pergi, segera eksekusi. Hahaha. Tuan Ye, Anda tenang, saya pasti akan mencari sepenuhnya keberadaan Nona Liu Ding. Tugas selesai. Selamat tuan rumah menjadi ketua grup Long Teng. Tuan Ye, Anda jangan khawatir, saya akan mengirim semua kekuatan keluarga Ye mencari nyonya muda. Keluarga Ye tidak cukup. Lalu bagaimana kecuali meminjam satelit Nando grup Long Teng? Kalau tidak mungkin menemukan nyonya muda di wilayah Xia. Ini adalah rahasia tertinggi grup Long Teng. Bagaimana mungkin mereka meminjamkannya kepada kita? Halo. Saya adalah ketua Dewan Grup Long Teng. Ye Fen. Jangan bicara tentang obat yang diberikan Ye Shao. Cukup efektif. Tentu saja Ye Shao dulu mengandalkan obat ini. Dan tidur dengan banyak wanita dia minum obat ini. Pasti tidak akan bangun sepanjang hari. Gadis cantik kita berdua harus menikmati dengan baik, hehehe. Hei, kamu gila, ini adalah wanita yang Ye Shao inginkan. Dia bahkan tidak menyentuhnya, bagaimana kita berani? Benar juga. Ngomong-ngomong, mengapa Ye Shao belum datang? Saya sudah tidak sabar. Bagaimana kalau kita sentuh sedikit untuk kesenangan, hahaha. Hentikan, jauhkan tangan kotormu. Ye Fen, kami sedang bingung. Bagaimana cara membunuhmu? Tidak disangka kamu datang sendiri.
Saya berdiri di sini hari ini. Apa yang bisa kalian lakukan? Bagaimana tentu saja mematahkan keempat anggota tubuhmu. Kemudian menyerahkannya kepada Yeshao pria tampan ini, mungkin belum tahu. Sekarang satu lengkapnya bernilai 5 juta. Saya katakan padamu orang yang bisa membayar. Hadiahmu sudah mati. Apa katamu? Tidak mungkin. Dia adalah pewaris keluarga Ye. Bagaimana mungkin ada masalah hahaha. Lihat sendiri. Berita besar Nyonya keluarga Ye Wang Guifang, putra kedua keluarga Ye Yuting karena beberapa kasus pembunuhan, dijatuhi hukuman mati segera. Masih ada 2 tersangka yang sedang diburu. Ye Shao sudah mati, kami juga dicari. Saya menyarankan kalian menyerah. Jangan sampai saya yang bertindak. Ye Fen, semua ini adalah kesalahanmu. Karena kita tidak bisa hidup sebelum mati, kita akan membawamu. Bawa pergi. Tuan muda, bagaimana kita menangani mereka? Taburkan abunya. Baik tuan muda. Shushu. Pergi. Kepala keluarga, sekarang kamu sudah mewarisi posisi kepala keluarga. Baru saja menjabat sebagai ketua grup Longteng. Hampir semua tokoh penting di Dacia sedang menunggu di luar untuk menemui Anda. Biarkan saja mereka menunggu. Sebelum istri saya bangun. Saya tidak akan menemui siapapun. Ya, saya akan mengusir mereka. Shushu, kamu sudah bangun. Kamu siapa? Saya Yefen Shushu. Yefen siapa Yefen? Shushu, jangan membuat saya takut. Saya Yefen, saya suami kamu. Suami. Suami bisa dimakan. Hahaha. Selesai. Istri saya benar-benar gila. Kingking, bantu saya menghubungi, saya ingin mengganti istri. Berani kamu. Sakit istri saya, lepas. Masih mau ganti? Saya tidak akan mengganti lagi. Baiklah, Yefen menipu saya saja sudah cukup. Bahkan menyembunyikan bahwa kamu adalah ketua grup Longteng dan kepala keluarga Ye. Kamu bilang kamu hanya seorang bodyguard. Sayang, saya salah. Terlambat, saya tidak akan dengan mudah melepaskanmu. Saya salah.